Selamat datang kembali di channel Blog Tips. Hari ini materi kita tentang Google Ads, karena kebetulan ada yang belajar dan dia minta gue untuk menjelaskan menu-menu yang ada di Google Ads. Jadi hari ini ya kita ngomongin soal Google Ads, meskipun gue udah pernah bikin ya, tapi kalau gue bikin itu kan gue nggak ngejelasin nih menu ini tuh untuk apa aja. Nah sekarang supaya lebih detail kita mulai. Gini caranya gampang banget. Lu tinggal sign in aja. Nah biasanya nanti lu diminta untuk verifikasi ya. 2 langkah lu ikutin aja, tinggal lu verifikasi dengan nomor handphone. Oke, kita klik sign in. Nah ini biasanya langsung menuju kayak di sini nih kan. Untuk bikin iklan ya, itu lu tinggal langsung klik nih tanda plus ini aja. Klik campaign. Kita mau bikin kampanye nih. Oke. Nih, lu harus isi nih apa nama bisnis ente, tinggal kasih aja misalnya Blog Tips lah ya. Terus di bagian situsnya ini lu bisa masukkan link URL lu, atau lu bisa masukkan link dari white page-nya lu kalau lu menggunakan clocking. Di sini lu masukin bukan yang black page-nya ya, tapi yang white page-nya yang lu masukin di sini. Kenapa? Karena misalnya gini, lu jualan obat-obat herbal gitu, batu bisa dilarang kan sama Google Ads itu. Nah biasanya mereka menggunakan clocking tuh. White page-nya yang taruh di sini, misalnya white page-nya lu tentang wisata, lu masukin di sini. Kalau gini, lu bikin white page-nya itu yang sesuai dengan needs dari web utama lu. Misalnya web utama lu tentang herbal, berarti di sini kalau lu mau masukin white page-nya, lu bikin web-web yang tentang misalnya tumbuhan, misal tentang taman, itu kan bisa ada hubungannya kan. Herbal dengan tanaman masih nyambung kan, kayak gitu. Biar apa? Biar nanti kalau pada saat mencari targetnya atau mencari orangnya itu dia nggak terlalu jauh. Kalau misalnya di sini lu taruh white page-nya tentang sepatu, tapi web utama lu tentang herbal, ini nggak nyambung ini. Akhirnya lu jadi boncos. Oke, supaya lu nggak boncos, maka black page-nya itu atau white page-nya itu juga harus mirip. Needs-nya harus semirip-mirip mungkin. Kalau misalnya gue tentang yang tanda kutip gitu ya, berarti misalnya gue pakai game online, just like that, something like that. Oke, lo tinggal masukkan aja URL-nya. Kalau lo masih nggak ngerti, nanti tinggal tanya aja lagi. Bisa lo tanya di kolom komentar. Pakai clocking ya banyak. Nah cuma kalau clocking itu dia nggak tahan lama ya. Kalau di tag sama Google berarti nanti mati gitu kan. Nggak, bukan mati bahasanya. Misalnya kalau udah ke-detect sama Google, nanti dia pasti bakal saturate. Nah kalau saturate gitu tergantung dari si penjual clockingnya. Biasanya dia langsung update lagi, jadi bisa dipakai lagi. Begitu aja terusnya. Oke, jadi ingat ya, yang dimasukin di sini yang white page ya, bukan yang black page. Kalau lo menggunakan clocking. Tapi kalau gua nggak pakai clocking, ya lo tinggal langsung masukin aja link URL di sini. Misalnya link URL gue siapa ya? Ini kita tinggal masukin ini aja, just like this. Kita langsung masukin aja kayak gitu. Oke, tinggal klik berikutnya. Nah ini yang kita mau gue jelasin sama temen yang lagi belajar ini, dia lagi kursus ini. Penjualan, prospek, traffic situs, promosi aplikasi, awareness, terus promosi dan kunjungan buat campaign. Ini kayak gimana sih penjelasannya? Kita mulai dari yang ini ya. Kita mulai dari yang penjualan dahulu. Tujuannya kalau misalnya penjualan ini itu untuk sales, mereka itu untuk mendapatkan transaksi, entah itu pembelian di website, WhatsApp, telepon, atau aplikasi. Cara kerjanya, Google akan mencari orang dengan riwayat perilaku online yang menunjukkan mereka tuh siap beli. High intent buyer, bahasa kerennya biasanya pakai strategi bidding seperti maximize conversation atau target ROAS. Nah, lu pasti bingung lagi tuh maximum conversation, target ROAS itu apa, bla bla bla. Nanti kita bahas satu persatu. Nah ini kalau model yang ini, kalau lu milih penjualan itu cocoknya untuk web jenis apa sih? E-commerce, fashion, gadget, kosmetik, atau yang jualan seperti itu. Web store misalnya, atau SaaS, software, aplikasi, perangkat lunak atau yang bisa buat berlangganan. Misalnya kayak gue gini kan ada buat community membership kan. Nah ini bisa dipakai di penjualan. Atau juga untuk pemesanan jasa.
ya jasa kursus, misalnya jasa SEO, hotel, tiket, pokoknya semua yang berbau jasa, pemesanan gitu, booking. Nah, lu kalau mau bikin iklannya paling cocok menggunakan penjualan. Nah, oke. Nah, ini digunakan kalau lu tuh udah punya data konversi. Jadi kalau lu belum punya data konversi, jangan dipakai yang ini, penjualan. Misalnya lu udah punya kurang lebih 30 pembelian dalam 30 terakhir nih di website lu. Kalau misalnya belum ada terjadi pembelian sama sekali di website lu, jangan pakai yang ini, yang sales. Karena data yang lu perlu data dari hasil penjualan yang selama ini terjadi di website lu. Oke. Kita sekarang balik lagi. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Prospek. Yang ini dapatkan prospek dan konversi lain dengan mendorong pelanggan agar mengambil tindakan. Itu tujuannya mendapatkan orang yang berminat tapi belum mau beli. Itu kalau kita di intern tuh, ini bagian intern commerce ini. Dia emang pengen beli, tapi dia berminat tapi dia belum pengen beli, dia cuma pengen tahu aja. Nah, itu harus lo rayunya mantap banget supaya dia tergoda jadi dia beli. Ini biasanya tuh model-model prospek kayak gini tuh untuk iklan-iklan yang kayak misalnya ngisi form atau klik ke WhatsApp atau daftar email. Oke. Nah, karena Google tuh mencari pengguna yang punya sinyal minat tinggi, orang yang biasanya klik iklan edukatif atau baca landing page lalu isi form. Kan biasa tuh banyak tuh. Misalnya kayak gue gini, gue lihat misalnya di Udemy gitu, gue klik Udemy gitu kan, terus gue ngisi gitu data gue di form. Nah, gue itu masuk ke dalam target di mata Google, gue itu masuk ke dalam prospek orang-orang kayak gue. Nah, nanti iklan yang model di sini kalau lo menggunakan iklan di prospek akan muncul di orang-orang seperti gue, kayak gitu. Alright. Nah, ini format umumnya search ads plus form plus landing page. Untuk niche-nya yang paling bagus tuh seperti apa? Untuk di bagian prospek itu bisa kursus, training, atau jasa konsultasi. Agent property juga bagus, travel juga oke, asuransi boleh. Bisnis B2B, B2B itu business to business, karena dia butuh follow up. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor berikutnya, traffic situs. Oke. Ini tujuannya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengunjung ke situs lo. Jadi emang dia tuh tujuannya untuk dapatin traffic, bukan untuk dapatin macam-macam ya. Karena dia fokusnya tuh buat nyari klik aja, bukan konversi, bukan. Kan kalau yang di atas mungkin itu konversi ya. Orang kalau misal traffic datang ke iklan gue ini, gue pengen dia ada terjadi konversi atau terjadi leads. Nah, kalau lu milih traffic ini kalau di Facebook mungkin kayak reach jangkauan ya. Pokoknya yang penting gue dapat traffic aja. Masalah dia mau beli atau enggak itu nanti urusan belakangan. Karena nanti sistem mereka memilih audiens yang suka klik iklan tapi belum tentu beli. Ya, termasuk mungkin kompetitor lu, termasuk juga yang kompetitor lu yang bisa menggunakan bot yang suka ngeklik iklan. Ya, termasuk orang-orang iseng kayak gue gitu juga. Kalau gue buka Google gitu gue suka ngeklik iklan gitu kan. Apa sih, misalnya gue lagi nyari nyari proxy gitu kan suka banyak iklannya kan, gue suka ngeklik tuh, ngeliat keterangannya tuh, tapi gue belum tentu beli, gue cuma pengen tahu aja, baca apa sih produk lu. Nah, iklan-iklan model ini bakal muncul di orang-orang kayak gue. Agak-agak rugi toh kalau misalnya target lo untuk nge-leads konversi tapi lu milih traffic situs, karena orang-orang yang dipilih orang-orang iseng aja kayak gue gitu. Yang penting dulu dapat traffic. Nah, gunanya untuk dapat traffic seperti kalau lu belajar di Navbots itu untuk menaikkan ranking lo. Biasanya ini niche yang menggunakan tipe-tipe traffic situs ini tuh blogger, media, portal berita. Portal berita kalau pasang iklan dia nggak peduli ada traffic apa, ada leads atau enggak, yang penting lu klik buat dapat, karena tujuannya emang ngubah ranking. Di sini pada saat lu lagi pengen nyari traffic yang real gitu, ya real human, lu nggak pengen pakai bot, maka lu pakai ini traffic, lu pilihnya.
karena biasa dipakai sama blog, media, portal berita. Terus juga untuk brand baru yang ingin menguji pasar atau mengisi pixelnya ya. Misalnya lu baru ini produk baru ya, terus brandnya juga baru, misalnya lu skincare gitu, terus brand lu masih baru nih, lu pengen ngetes ini kan, pengen ngetes pasar, nah lu pakai ini karena emang tujuannya nggak terjadi konversi, tapi tujuannya biar lebih terkenal tuh brand lo. Oke, terus website pendidikan itu juga sama, bisa dia menggunakan ini. Ini ya, pokoknya intinya ini untuk meningkatkan brand awareness. Kalau bahasa di SEO itu untuk meningkatkan SEO signal. Keren kan bahasanya ya. Kalau orang marketing bilangnya ini brand awareness, tapi kalau orang SEO bilangnya SEO signal. Karena menggunakan istilah-istilah ini makanya harga kursusnya tuh mahal ya guys. Ya. Gunakan traffic campaign di awal untuk memanaskan pixel. Misalnya Facebook pixel, segala macam pixel, bla bla bla, biar Google punya data siapa yang tertarik. Setelah 1-2 minggu baru ubah jadi kampanye prospek atau penjualan. Maksudnya setelah udah milih ini traffic situs, kalau udah jalan selama 1-2 minggu, abis itu baru lu rubah tadi kayak seperti yang di atas ya, prospek, ataupun juga untuk bisa mendapatkan penjualan, leads yang sales yang tadi nomor 1. Baru lu pindahin jenis iklan lu ke arah sana. Alright, sekarang kita ke bagian nomor 4 yang ini, promosi aplikasi. Dapatkan lebih banyak penginstalan, engagement, dan pendaftaran untuk aplikasi Anda. Dari sini aja udah kelihatan ya, dan logonya juga udah kelihatan untuk aplikasi software ya di handphone kayak gitu. Meningkatkan jumlah penginstalan atau interaksi aplikasi. Google secara otomatis menampilkan iklan di seluruh jaringan search, YouTube, display, Play Store, terutama di Play Store, ke orang yang kemungkinan akan install aplikasi. Ini cocoknya ya, model kayak promosi aplikasi gini tuh biasanya digunakan sama orang-orang gamer, gaming, web developer, web gaming tuh rata-rata menggunakan ini iklannya. Jadi kalau lo bukan dari situ sih kayaknya gimana ya? Kalau nggak startup kan rata-rata juga ada aplikasinya kan di Play Store. Terus juga fintech, terus e-learning, aplikasi komunitas itu rata-rata juga punya aplikasi di Google Play Store. Nah, orang-orang seperti ini nanti akan menggunakan promosi aplikasi ini, Om. Kalau lu blogger jangan menggunakan ini, jauh nggak nyambung, Om. Kalau lu menggunakan promosi aplikasi seperti ini di website lu, maka terjadi boncos. Karena emang nggak nyambung. Nah, biasanya mereka untuk iklan-iklan kayak gitu gunakan gambar dan video pendek kan, 6-10 detik, fokus pada value utama aplikasi belajar SEO misalnya gitu, lebih mudah dari HP kamu. Just like that. Kita ke nomor 5. Awareness dan pertimbangan, menjangkau audiens yang luas dan membangun minat terhadap produk atau merek. Itu maksudnya apa ya? Menjangkau audiens yang luas dan meningkatkan pengenalan merek itu apa ya? Gitu gini, Google tuh mengoptimalkan tayangan, impression, bukan klik atau pembelian. Tayangan, impresi. Oke, jadi maksudnya kayak gimana? Kita contohin ya. Google.com misalnya, proxy deh. Kita ketik aja ya. Ada iklan gak nih? Kok nggak ada iklan? Hosting deh. Yang ada iklannya. Nah, ini sponsor kan? Ini sponsor nih. Nah, dengan cara gue kayak gini nih, gue ngeklik ini. Nah, ini yang dibilang impresi, Om, tanpa gue harus ngeklik. Jadi kalau brand awareness kayak ini, lu ini. Jadi kalau gue kayak gini, lu udah kena potongan ini, Om, iklan lu. Kalau lu menggunakan brand awareness kayak gini nih, kena potongan, Tom. Udah ngerti kan? Nah, itu biasanya ya, ditampilin di YouTube, Display Network, atau Gmail Ads. Kalau lu buka Gmail tuh suka banyak kan iklan-iklan kayak gitu. Nah, itu. Mereka nggak mau masukin ke Google Search kayak yang tadi gue contohin. Nggak mau. Mereka lebih banyak di Gmail Ads, biar targetnya pas gitu.
Nanti Gmail mana yang dikirim, biasanya Gmail emang orang-orang yang perusahaan, emang targetnya mereka gitu. Karena niche untuk brand awareness dan reach ini cocoknya itu untuk brand baru, terus launching produk, terus event. Misalnya lo kemarin apa tuh di Jakarta ada konser Blackpink kan, itu kan event ya. Nah, brand awareness dia kalau milih iklannya maka dia pilih yang ini, nomor 5 ini, awareness dan pertimbangan. Oke, webinar, terus kampanye juga. Kalau ada kampanye apa gitu, nah ini biasanya menggunakan jenis iklannya kayak gini. Oke. Ya, untuk iklannya gimana Om? Untuk iklannya biasanya menggunakan video storytelling atau banner yang visual kuat. Tujuan utamanya sih biasanya munculin sebanyak mungkin di hadapan audiens target. Ini bukan untuk jualan langsung ya. Brand awareness namanya juga udah brand awareness kan. Biar muncul di hadapan audiensnya lu aja. Nanti biar audiens yang memilih lu mau beli tiketnya atau enggak. Misalnya lihat Blackpink kan, lu di mana-mana kalau kita jalan Jakarta kemarin tuh kan banner di mana-mana kan, Blackpink. Terakhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar, gue mau tadinya gue nggak, misalnya budget gue bulan ini gue nggak bisa nih buat nonton konser, tapi begitu karena gue sering lewat misalnya di sepanjang itu tuh Senayan, terus ngeliatin banner Blackpink, lama-lama kan tertarik tuh, karena udah masuk ke dalam alam bawah sadar, gue beli deh, nggak apa-apa deh, bulan ini gue boncos deh, yang penting gue bisa nonton Blackpink, alright. Beli deh tiket yang minimal 2 jutaan kayak gitu, berangkat deh nonton. Right. Sekarang kita ke nomor ini, promosi dan kunjungan toko lokal. Dorong kunjungan ke toko lokal termasuk restoran dan dealer. Dari sini juga kelihatan ya. Ini tanda logonya juga, ini kan apa ini? Localization ya. Tak localization kalau di handphone tuh. Ini tuh biasanya untuk mendatangkan orang ke lokasi fisik, ke toko, ke showroom, ke restoran, ke cafe. Ini cara kerjanya gampang banget. Google tuh menargetkan orang yang dekat lokasi bisnismu. Jadi kalau lu pasang iklan ini, lu lokasinya di mana? Misalnya perusahaan lu di Jakarta, maka iklan ini akan lebih banyak muncul di daerah sekitar lu. Jadi jangan asal-asal ya. Aku mau milih ini promosi karena gue misalnya punya blog baru gitu. Bukan Onco. Ini yang bagian promosi ini bukan buat lu, bukan buat blog lu. Ini buat kunjungan langsung ke tempat, ke toko, ke tempat, kunjungan ke tempat. Dari logonya itu yang tag location itu, geotak gitu kan. Itu jadi kayak gitu. Dia untuk mendatangkan orang langsung ke lokasi fisik. Juga menargetkan biasanya ini orang-orang dekat lokasi bisnis ente dan menampilkan iklan di Google Maps. Jadi dimunculnya di Google Maps, di search sama di display. Jadi bukan, tapi terutama dia munculnya di Google Maps. Jadi kalau lu pilih iklan ini, tapi sementara lu blok gitu website, ya nggak nyambung, nggak dapat apa-apa sih sebenarnya. Karena dia kenapa dimunculin di Google Maps? Karena misalnya gue nyari gitu ya, di mana sih tempat makan paling enak misalnya untuk makan ikan bakar, gue lagi ada posisi ada misalnya di Jakarta Utara gitu, maka iklan yang ada menggunakan ini promosi dan kunjungan toko, misalnya dari Muara Karang atau dari PIK, muncul tuh iklan-iklan mereka tuh di sini di handphone gue tuh di bagian Google Maps-nya. Jadi sesuai target, sesuai dengan tujuan gue. Google hanya munculin di bagian kayak gitu aja. Begitu kita ada di lokasi situ, terus kita mencari misalnya ikan bakar, nah muncul tuh langsung toko-toko dari Muara Karang itu, iklannya tuh ke gue. Jadi misalnya lu orang Bandung, nggak akan muncul di orang Bandung. Kan Google Maps, mapnya ada di Bandung. Sebenarnya tokonya ada di situ, udah di luar area itu, nggak muncul dia. Oke, ini biasanya kayak gini tuh cocoknya dipakai sama restoran, salon, klinik, dealer, bengkel, toko retail, pembuat kunci, atau juga dalam bisnis dengan cabang fisik gitu, minimarket. Oke, Alfamart, Indomaret, model-model kayak gitu, terus toko roti, toko segala macam bla 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 lah. Nah kalau kayak gini tuh pastikan aja profil Google Business harus ya itu aktif dan punya banyak review, karena itu berpengaruh besar di kampanye lokal.
Ya ini jatuh-jatuhnya kampanye lokal untuk promosi dan kunjungan toko Om. Oke. Sekarang kita ke nomor 7. Buat kampanye tanpa panduan. Berikutnya Anda perlu memilih kampanye. Kita coba lihat maksudnya apa nih Om. Itu untuk expert ya. Ya biasanya dipakai sama ahli-ahli atau biasa jasa-jasa iklan yang lu sewa. Tolong orang digital marketing yang lu sewa, mereka biasa menggunakan ini. Mereka nggak pakai pilihan-pilihan nomor 1 sampai nomor 6 tadi. Oke, karena dengan dia memilih buat kampanye tanpa panduan, create campaign without goals guidance, dia yang mengontrol, dia yang memilih, dia mentarget sendiri. Biasanya kalau kayak gini tuh Google nggak ngebatasin optimasi pada satu tujuan. Jadi lu bisa atur semuanya secara manual, jenis campaignnya, biddingnya, audiensnya maupun placementnya. Lu yang atur sendiri. Jadi nggak ikut apa yang Google udah bikin. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 6 tadi, lalu enak tinggal ngikutin aja panduan dari Google-nya. Oke, nah ini biasanya cocok untuk pengiklanan, terutama untuk melakukan A/B testing. Terus biasanya juga dipakai sama untuk remarketing, retargeting, atau brand domination. Oke. Ini kalau sudah paham dasar campaign-nya sih enak sih. Di sini lu bisa bikin custom kombinasi, misalnya iklan YouTube untuk edukasi plus retargeting search untuk jualan. Alright, sekarang kita ke langkah berikutnya, tinggal klik lanjutkan aja. Misalnya gue pilih apa gitu ya, misalnya gue pilih traffic situs deh. Di bagian berikutnya ini juga yang harus gue memberikan pengertian buat teman-teman tadi pada belajar itu. Ini ada 6 menu. Ini apa aja sih kegunaannya? Karena kalau kita nggak ngerti kegunaannya untuk apa, hasilnya kita itu jadi boncos. Iya sih. Kita mulai dari bagian ini ya, penelusuran. Kok gede amat, kecilin dikit deh. Ini tadi kan di atas ini tujuan, sekarang kita ke bagian pilih jenis kampanye. Ini part satunya kita sampai di sini dulu ya. Nanti yang berikutnya kita lanjut lagi. Sekarang kita mulai dari ini dulu, penelusuran. Meningkatkan traffic situs dari Google, penelusuran dengan iklan teks. Jadi gini, jadi apa yang lu pilih di atas ini, misalnya gue pilih tadi kan traffic situs, dan gue punya pilihan 6 biji nih, gue mau pilih yang mana. Nah kalau lu salah milih, tidak sesuai dengan ini pilihan tujuan pertama kita, goalnya lu, nanti lu boncos juga. Jadi kalau misalnya lu pilih penjualan, maka cocok untuk jenis kampanye, cocoknya yang mana gitu. Kalau gue milih misalnya bagian prospek, cocoknya yang mana. Nah tadi kan gue udah jelasin ya, prospek itu untuk apa, penjualan itu untuk apa, traffic situs itu untuk apa. Misalnya kayak gini, promosi dan apa ini, kunjungan toko, makanya lu pilihannya cuma satu, performa maksimal. Lu nggak punya pilihan yang lain. Gue misalnya pilih awareness, pilihannya pilih dulu nih jangkauannya. Oke, misalnya kayak gini, lu cuma ada 2 pilihan. Oke, gue misalnya milih prospek, pilihannya ada 6. Oke kan, traffic situs ada 6. Terus promosi aplikasi, lihat ada berapa? Cuma ada 1 pilihannya lo. Oke. Terus ada juga tadi teman juga nanya yang dia lagi belajar. Terus kalau misalnya gue pengen muncul di Discovery, hanya muncul iklan di Discovery aja, pilih yang mana? Nah, untuk lebih lanjut, untuk lebih jelas, kita mulai menjelaskan masalah jenis kampanyenya. Karena jenis kampanyenya itu ada 6, kita jelasin satu persatu. Kita mulai dari penelusuran. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti, silahkan tanya di kolom komentar, nanti akan gue jawab. Nah, penelusuran itu apa sih? Iklan teks yang muncul di hasil pencarian Google ketika orang ngetik keyword. Iklan teks itu kayak gimana? Kok ini cuma hasil sponsor, tapi udah nggak ada. Gue nggak ngerti nih. Ini hasil sponsor kan? Dia nggak, kalau kemarin-kemarin kan ada keterangan sponsor ya, kan dia taruh di sini nih. Jadi orang sangkanya ini website loh. Dipikir yang nomor 1, nomor 2, padahal yang nomor 1 aslinya yang ini. Waduh, bagus nih. Mengelabuin. Oke, nah ini iklannya. Yang lu lihat ini nih, dibilang iklan teks. Oke. Dibilang iklan teks.
Biasanya itu dia formatnya headline, deskripsi, tadi seperti bisa lu lihat juga add extension, site link, call out, call, struktur, snippet. Ini cocok untuk produk yang bisa dibeli langsung, e-commerce. Oke. Terus jasa berbasis order. Nah, tadi gue udah kecontohin umroh itu bisa langsung order kan. Kalau kita klik langsung menuju umroh. Gue nggak mau ngeklik, kasihan dong karena itu berbayar kan. Menggunakan jenis kayak gini, iklan-iklan teks kayak gini, lu butuh yang namanya riset keyword dan optimasi rutin. Yang lu optimasi itu ya websitenya ini. Website yang ada di sini nih. Ini dioptimasi kenapa kayak gitu? Karena kalau ya ada 1, 2, 3 nih. Kalau biddingnya sama, misalnya dia menggunakan 1000 nih juga 1000 nih juga 1000 biddingnya, maka yang untuk mempengaruhi ranking 1, 2, 3 ini adalah kontennya. Seberapa optimasi, seberapa teroptimasi artikel-artikel yang ada di sini, apakah sesuai dengan SEO atau tidak. Soal ranking ini akan dinilai sama Google berdasarkan itu, kontennya, deskripsinya, segala macam, SEO on page-nya, SEO off page-nya. Berarti lu harus belajar SEO juga, yes. Kecuali ya lu bisa ada di nomor 1 sini kalau bidding lu lebih tinggi. Anggaplah misalnya, oh iya ternyata website gua secara SEO-nya jelek ya, berarti biddingnya lu naikin supaya lu ada di atas. Karena kalau biddingnya sama semua nih, lu bakal diadu di soal SEO dari konten website lu. Itu salah satu kekurangan kalau kita menggunakan jenis iklan teks. Oke. Persaingan keyword juga mahal untuk top keywordsnya. Kayak ini kan top keywordsnya ini umroh kan, itu mahal banget. Itu pasti biddingnya wow banget. Gitulah cara Google mendapatkan keuntungan ya. Dia bermain di kata-kata keyword gini, top keyword. Nah, untuk mendeskripsikan top keyword itu, sebuah top keyword itu dari mana? Dari volume pencarian kan. Nah, volume pencarian itu datangnya dari, ya bisa dari organik, juga bisa datang dari robot. Kemungkinan sih robot juga mempengaruhi tuh. ya yang perlu disiapkan apa sih? Riset keyword. Habis itu tempat iklan yang muncul di halaman hasil Google penelusuran seperti tadi udah kasih lihat. Metrik utamanya CTR, quality score, conversion rate, CPA, impression share. Mungkin harganya lebih murah, enggak murah juga kalau lo menggunakan seperti tadi gue bilang keyword. Kalau lo menggunakan top keyword di situ itu mahal, itu biddingnya pasti mahal. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Ke Performa Max. Ini meningkatkan penjualan dengan menjangkau orang yang tepat. Dengan menjangkau orang yang tepat dimanapun mereka menjelajahi dengan iklan di Google, penelusuran, YouTube, display, dan lainnya. Ini pembelian langganan, tinggal pilih aja mau beli atau pembelian langganan. Pilih, habis itu kasih nama, habis itu nanti klik lanjutkan. Nah, sekarang kita di sini penjelasannya. Performa Max itu apa sih? Banyak yang masih agak bingung tuh. Itu kampanye all-in-one, otomatis yang menjalankan iklan di search, YouTube, display, discover, Gmail, dan shopping, semua di bawah satu kampanye Google. Gunakan machine learning untuk optimasi tujuan, misalnya konversi atau ROAS. Formatnya itu biasanya kombinasi asset, headlines, description, image, video, logo. Google gabungkan jadi iklan di berbagai jaringan. Jadi nanti iklan itu bisa muncul di semua tadi, seperti gue bilang, di Google Search muncul, di YouTube muncul, terus di Discovery juga muncul, di Gmail juga muncul, untuk melihat yang mana nih yang paling bagus, yang mana yang bisa menghasilkan buat gue. Oh, ternyata dari YouTube. Nah, nanti berikutnya, di iklan berikutnya, misalnya udah 1 minggu, 2 minggu, lu rubah. Berarti produk gue paling laku kalau gue pasang iklannya di YouTube. Untuk mencari kayak gitu aja. Ya semacam kayak A/B testing kayak gitu sih. Tapi ini bakal ngabisin duit lo. Karena di all in one, di seluruh platformnya Google muncul iklan lo. Nggak apa. Nah, kalau lo main kayak gini boncos lo om. Misalnya 10 juta itu bisa dalam 1 hari, atau misalnya bisa dalam 1 jam tuh habis, karena semua platform kan. Ini biasanya cocok untuk ya, pengiklan yang mau jangkauan luas tapi serahkan penempatan dan optimasinya ke Google. Ya juga jangan dipercaya juga sih, Google kan namanya juga nyari untung kan. Emang bener dimunculin di situ,
Tapi kan kita nggak tahu itu apakah sesuai dengan niche yang kita mau tuh. Ya kan, misalnya gue jualan apa nih? Misalnya gue jualan skincare. Kok muncul di ini influencer gamer? Karena kan dia kalau live tuh buruan nonton ribuan kan orang. Bener nggak? Bener kan? Kalau gamer-gamer itu apa misalnya ya pro gitu, yang influencernya udah pro gitu, kalau dia lagi live itu yang nonton sampai ratusan ribu tuh. Ini kan mancing iklan masuk nih. Nah kalau iklan kayak dari sini formatnya yang tadi gue bilang Performa Max muncul tuh di gamer, padahal produk lu skincare. Sering kan ketemu kalau gue juga live kan, yang masuk ke gue tuh kan nggak nyambung. Gue kan ngomongin misalnya soal SEO, tapi iklan pada saat gue live nih, tapi iklan yang masuk misalnya Shopee apa itu 11 gitu kan nggak nyambung gitu. Gue lagi ngajarin orang tentang SEO, tapi iklan gue pada saat gue live itu aneh-aneh gitu. Ada kadang-kadang juga muncul iklan gaming. Nah itu karena kenapa? Karena dia milih ini Performa Max. Dia mau lihat. Kalau dia udah tahu, oh ternyata lebih bagus di YouTube, nanti iklan berikutnya dia cuma di YouTube aja, dia nggak akan muncul lagi tempat yang lain. Oke, karena ini di iklan-iklan kayak gini tuh dia butuh data konversi memadai, sistem butuh data. Dia butuh data sebenarnya. Kapan dipakai iklan model kayak gini? Saat ingin skala penjualan atau konversi tanpa mengelola banyak campaign set. Saat punya banyak aset kreatif, gambar atau video. Kelebihannya mudah setup, karena yang ngerjainnya Google. Jangkauan luas iya, karena itu kerjaan Google, bukan ente cuma tinggal ngeklik aja. Performa bagus bila ada data. Jadi kalau misalnya ada dapat data, baru performanya dibilang bagus. Google optimalkan secara cross channel. Kekurangannya kurang kontrol granular, misal keyword level ya. Nah, jadi keyword yang dipergunakan itu dia nggak jelas sama Google tuh, dia pilihin aja. Kalau tadi dia nomor 2 kan kita milih tuh top keyword kan, kalau ini enggak. Apa aja dimasukin. Bisa menyerap budget di penempatan, kurang relevan seperti tadi gue jelasin di atas. Iklan suka muncul di tempat-tempat yang rame, tapi tidak sesuai niche-nya sama produk kita. Nah, lu siap-siap boncos tuh kalau lu dapat iklan kayak gitu. Misalnya iklan lu sering muncul di orang gamer-gamer pada lagi live gitu, atau gamer-gamer lagi nonton misalnya kayak kemarin final MPL. Ya kan, dia cuma komentar muncul iklan di situ, lah apa hubungannya gitu. Kok iklan gue muncul di sini? Lalu nggak bisa nolak segala macam, karena yang menentukan semuanya itu Google. Makanya kekurangan dan segala macam. Karena kan di sini kan tadi gue bilang Google mengoptimalkan secara cross channel. Jadi suka-sukanya Google aja. Ya kalau lu dananya si unlimited biasanya dipakai perusahaan-perusahaan gede sih, yang memang benar-benar pengen banget brand dia tuh terkenal gitu di all in, dia pokoknya all in aja di seluruh kalangan gitu, dari atas sampai bawah, dari yang miskin sampai yang kaya, semua kenal merek dia. Misalnya Indomie. Ya kalau Indomie pasang iklan ini sih wajar, duitnya kan kenceng ya. Nah, biasanya metrik utamanya itu di penilaian sama lu tuh di bagian conversionnya, terus CPA-nya, ROAS, conversion value, pantau juga aset performance reportnya. Iklan ini pasti bakal muncul di penelusuran, YouTube, Gmail, Discover, dan di Maps. Tapi gue pengen muncul iklan gue di Discovery-nya, Bang. Apakah gue bisa pilih ini? Jangan dong. Ya betul, dia muncul di sini di Discovery, tapi dia menghabiskan uang lu, karena akan muncul juga di tempat yang lain. Yang lu pengen muncul kan cuma di Discovery tok aja kan. Dan lebih, kalau mau kayak gitu cari yang harganya lebih murah, jangkauannya nggak ngehajar duit lu. Kalau ini dia jangkauannya all in, Om. All segment dihajar aja sama dia. Oke, sekarang kita balik ke nomor 3, peningkatan permintaan. Kayak gini sama juga, pilihan sasarannya konversi lewat beli atau pembelian langganan, tergantung dari produk website lu apa. Kalau produk website lu itu tentang jualan, nah berarti yang lu pilih beli. Oke. Kalau misalnya untuk langganan seperti kayak gue gini, untuk member community dan segala macam, ya gue pilih ini, karena gue kan jualannya nggak seperti di atas produk, tapi gue jualannya kayak gini, layanan kan. Gue pilih yang bawah. Ini kalau yang bagian ini ya, peningkatan permintaan. Nah, peningkatan permintaan itu apa, Om? Kalau bahasa Inggrisnya itu demand gen,
gue takutnya ada teman-teman yang Google Ads yang masih berbahasa Inggris. Nah itu biasanya pilihannya di demand gen, peningkatan permintaan, kampanye yang fokus pada menghasilkan permintaan lewat konten visual dan video di YouTube, discover, dan display. Cuma ada 3 nih, ya kan? Lebih orientasi ke awareness, consideration, tapi dengan optimasi konversi juga memungkinkan. Biasanya format iklannya itu format iklannya itu gambar dan video yang muncul di feed YouTube maupun Discovery. Jadi kalau tujuan lo pengen iklan gue itu muncul di Discovery, maka ini yang nomor 3, peningkatan permintaan. Dan kalau lo bikin iklannya itu adalah gambar, kalau nggak video. Oke, ini karena ini lo bisa ngontrol harganya, pengeluaran lo nggak boncos-boncos banget seperti yang tadi nomor 2 itu mah gila banget. Ini cocok untuk produk atau kursus yang perlu edukasi ataupun juga storytelling. Terus brand yang ingin membangun minat sebelum mendorong konversi. Ya, untuk memperkenalkan brand lo sebelum konversi kan. Yang lo uber tuh untuk minatnya aja. Jadi kalau lo punya brand masih baru, masih belum banyak, nah ini paling cocok buat lo. Kapan boleh dipakainya Om? Saat memperkenalkan produk baru atau ingin memperbesar audiens yang tertarik. Saat funnel masih butuh prospek berkualitas. Oke, kelebihannya konten visual kuat untuk storytelling dan brand lift. Ini juga menjangkau audiens yang belum sadar kebutuhan mereka. Artinya audiensnya emang gue belum butuh, tapi sebenarnya kalau setelah gue lihat iklan lu, kayaknya gue butuh gitu. Kayak gitu lah. Gue belum butuh nih, misalnya sekarang gue belum butuh apa itu misalnya sampo untuk anti ketombe gitu ya, tapi begitu gue ngeliat iklan lu, kok awal-awal mulanya muncul ketombe itu karena misalnya gue nggak pernah gue misalnya sering lewat daerah-daerah yang gue sering muncul misalnya naik motor di daerah-daerah berdebu gitu ya, misalnya di Parung Panjang tuh kemarin kan banyak tuh kan berdebu banget tuh, itu pasti akan menyebabkan gue terjadi ketombe tuh. Nah, hanya gue ngeliat dari gambar lu yang tadinya gue belum butuh jadi butuh. Iya ya, gue kan sering lewat nih Parung Panjang nih, wah gue harus beli nih samponya nih biar gak ketombean. Kayak gitu tuh targetnya orang-orangnya itu iklan lu tuh. Oke, bisa banget lu bang. Ya kekurangannya itu konversi langsung rendah. Karena pasti konversinya rendah karena orang-orang yang dia Uber itu orang-orang yang kayak gue tadi sebutin. Gue masih belum butuh, tapi begitu gue ngeliat lu kayaknya gue butuh. Nah, karena gue masih ngomong kayaknya gue butuh, belum tentu gue beli. Jadi jangan GR dulu tadi penjelasan di atas ya. Makanya kalau lu bikin sini supaya kekurangannya nggak terlalu itu, pakai materi kreatif yang bagus banget yang bisa membuat orang tergerak hatinya atau tergoda lah sama lu. Yang perlu lu siapkan itu video pendek, image, terus kalau nggak image, audience, signal interest custom audience. Ya audience ya. Metrik yang biasa metrik yang digunakan sama lu untuk di bagian sini, peningkatan permintaan demand gen itu biasanya seingat gue sih ya, reach, impression. Pokoknya kalau udah ada ngomong impresi itu seperti tadi gue jelasin di awal, apain mau setting naik turun lu udah kena impresi, nah kena makan tuh iklan lu tuh. Itu view rate, terus engagement, assisted conversion juga sama. Nah tempat iklannya munculnya di mana? Di YouTube, di Gmail, Discovery. 3 itu aja dia munculnya. Muncul di 3 tempat ini. Nggak kayak yang tadi itu, yang all in, yang di atas nomor 2, terus di semua platform Google muncul dia. Ampun deh gue. Oke, sekarang kita ke bagian nomor 4. Nah ini pasti lu udah tahu lah ya, ini pasti buat YouTube lah. Meningkatkan penjualan di YouTube dengan iklan video. Nah itu kan bukan berarti ini misalnya para kreator YouTube yang pasang iklan di sini, bukan. Apakah gue sebagai misalnya gue website biasa bisa nggak masang di video YouTube ini? Coba kita lihat. Kampanye khusus untuk iklan video mayoritas di YouTube, pre-roll, in-stream, bumper, discovery. Lo pasti udah tau lah kalau iklan-iklan di YouTube, kalau kita baru buka video langsung muncul iklan, nah itu dibilangin tuh. Oke. Terus iklannya juga muncul di selama kita lagi nonton, itu in-stream, terus bumper, discovery.
Fokus bisa awareness, consideration, atau action. Nah, format iklan yang biasa lo tonton tuh di YouTube, kalau lo lihat iklannya lagi muncul nih, sekarang ini misalnya lagi nonton YouTube gue, lo lihat ada iklan, itu kan di bawahnya ada tombol skip. Nah, itu dia tuh. Dia pasti menggunakan ini. Ada juga, kadang-kadang juga ada juga iklan yang non-skippable, lo harus nonton. Mau nggak mau tuh harus nonton, ya itu bisa juga bakal nguras duit sih itu. Terus bumper, terus juga video discovery. Ini cocok untuk brand building. Iklan-iklan gini cocok untuk brand building, peluncuran produk, edukasi, misalnya webinar, promo, kursus, segala macam, dengan demo video. Jadi kalau sebenarnya iklan ini cocok buat gue banget gitu. Ya karena kan gue ngajarin kursus kan, supaya video-video gue ditonton sama orang-orang kayak lu. Gue misalnya harusnya udah pasang iklan kayak gini. Harusnya kan, berhubung gue gak punya duit ya om, harap maklum lah ya om. Terus produk yang benefitnya lebih kuat kalau dilihat, contoh tutorial, testimonial, makanya cocok banget ini iklan video ini untuk gue banget. Kapan dipakai? Untuk storytelling atau menjelaskan value proposition yang membutuhkan waktu visual. Kelebihannya engagementnya pasti tinggi. Terus bisa ditarget berdasarkan channel, interest, keyword, audience. Cocok buat brand recall. Cuma kekurangannya butuh produksi video. Konversi langsung lebih rendah kecuali dipadukan dengan retargeting. Soal retargeting tadi di awal udah gue jelasin yang mana retargeting kan. Yang perlu disiapkan videonya tuh bisa lu bikin 6-30 detik. Oke, untuk bumper terus 15-16 detik itu untuk in-stream. In-stream itu dalam, tadi gue udah jelasin, pada saat kita lagi nonton video muncul tuh iklan. Nah itu dia tuh. Dan untuk menilainya, metrik utama yang lu pakai itu adalah view rate, view through conversion, watch time, terus CPV, cost per view, brand lift jika diukur. Ternyata cost per view ya. Kalau sekarang untuk iklan YouTube tuh enak. Kan per 1000 baru kita kena biaya. Tapi sebelum 1000 kena biaya juga kena. Tapi potongannya misalnya per 1000 potongannya $1 gitu. Berarti nanti kalau misalnya cuma nonton 500, berarti $1 itu dibagi 500 aja. Berarti lu dapatnya $0,5. Ya lebih irit sih. Oke, nah tempat iklan ini biasanya muncul di YouTube dan situs partner video Google. Situs partner video Google tuh kayak gimana? Coba ya. Modelnya tuh kayak gini. Kalau misalnya gue buka Detik, ini kan suka muncul video kan di sebelah kanan bawah tuh. Nah itu video partnernya dari Google tuh. Muncul di situ dia om. Ada di biasa di sini nih, kanan bawah sini muncul kan. Mana dia? Tumben gak ada. Lagi sepi kali pengiklannya. Bukan lagi sepi, itu loadingnya lama. Biasanya muncul nih ada iklan video di sini. Nah itu dia muncul di situ tuh iklan ini. Iklan lo. Kalau lo milih video. Oke. Sekarang kita ke bagian display. Dari atas tadi di sini kan kita banyak ngomongin soal display. Display itu apa sih? Yang ini nih. Coba kita klik aja. Sama ini pemilihannya beli atau pembelian langganan bla 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 bla. Kita balik ke sini, menjangkau calon pelanggan di 3 juta situs dan aplikasi dengan materi iklan Anda. Muncul di seluruh blogger yang terverifikasi sama Google yang sudah menggunakan akun Google AdSense. Ini iklan mereka nih. Alright. Pokoknya iklan-iklan yang muncul kayak gambar, banner yang muncul di jutaan situs dan aplikasi dalam Google Display Network, Responsive Display Ads, Google gabungan teks. Nah, cuman ini bagusnya untuk ini ya, needs brand awareness, remarketing, dan promosi yang butuh jangkauan luas. Kursus yang ingin remarket dan mengunjung, oke, cocok. Kapan dipakai? Untuk retargeting aja. Kalau lu mau target ulang orang itu, remind orang yang pernah lihat website lu. Misalnya gue pernah lihat website lu, tapi gue lupa nih. Nah, lu pengen supaya orang-orang kayak gue tuh bisa ngingat lagi website lu, bisa terjadi pembelian. Nah, ini yang dibilang retargeting. Lu hajarnya nanti iklan lu tuh muncul di gue. Jadi pada saat nanti gue buka website atau blogger yang lain, iklan lu muncul di situ. Sering kan? Misalnya gue biasa beli barang misalnya di Hostinger gitu ya.
pada saat gue buka YouTube muncul tuh Hostinger, pada saat gue buka website gue muncul tuh Hostinger juga. Ya gue kena cookies gue, browser gue ada cookiesnya kan, padahal pengadilan sudah melarang Google untuk munculin cookies, tapi sampai sekarang masih ada tuh cookies tuh kampret. Jadi gue selalu kena retargeting. Bukan cuman gue, lu juga orang. Lu buka handphone juga iklan itu lagi, karena lu kena retargeting. Nah biasanya mereka memilih bagian ini, display. Udah paham sekarang? Untuk memperluas reach, karena mereka untuk memperluas reach dengan target audiens tertentu. Kita yang ditarget sama dia, kelebihannya biaya per tayang kliknya cenderung murah. Ya murah karena muncul di blogger-blogger kayak gitu kan. Makanya blogger-blogger itu suka mengeluh, aduh kok iklan dari Indonesia ya ampun deh, 100 perak, 200 perak, 500 perak. Nah ini yang mereka pilih, display visual yang menarik pasti meningkatkan recall. Kekurangannya banner blindness, CTR rendah untuk first time viewer ya. Ya pasti banner blindness, artinya gue juga karena sering di retargeting kayak gini, gue kadang-kadang pasang adblock biar iklan gak muncul. Lu nonton channel gue jangan pakai adblock ya, keterlaluan ya, gila lu ya. Ikhlaskan. Kayak gitu. Emang rata-rata orang yang di targeting itu udah males ngeliat iklan itu, biasanya di scrollnya langsung cepet-cepet aja ke bagian yang dia pengen cari. Jadi harap maklum aja ya kalau sering-sering nggak terjadi banyak transaksi di sini, di display. Apa sih yang perlu lu persiapkan ya? Gambar sih, cuma gambar aja sesuai ukuran yang pasti responsif sih. Biasanya lu kalau nilai ini iklan lu benar jalan benar atau enggak itu dari tinggal ngeliat di impressionnya masih CTR aja. Di Google Ads lu nanti ada tuh, kalau udah pasang iklannya nanti muncul dashboardnya ada nanti. Yang lu baca tuh bagian impresi, CTR, dan konversi. Oke, pokoknya ini kalau lu memilih ini nanti bakal muncul di jutaan situs web, blog, dan aplikasi yang bekerja sama dengan Google. Sekarang kita ke nomor 6. Shopping. Alright. Buat akun Merchant Center, lo harus punya sini, Merchant Center. Maksudnya kayak gimana kalau pilih shopping? Pilih shopping tuh gini nih, munculnya di sini, bagian sini nih. Sabar ya. Mobil golf deh. Muncul nggak? Ini ada shopping nih. Nah ini muncul di sini guys, iklan lo. Ini bilang Merchant Center. Sebenarnya gratis ini, Merchant Center kayak gini. Ini hasil spot nih iklan ini. Ya. Udah bisa lihat langsung ya di shopping. Nah ini iklannya. Ini iklannya. Chengo Electric Tour Bus, ini iklan kayak gini munculnya, udah bisa lihat langsung. Oke. Nah kadang-kadang juga suka muncul di sini gitu. Kalau nggak muncul di sini, kayak tadi udah kasih lihat muncul di sini. Kalau nggak di sini. Nah yang iklan kayak gini nih, apa nih yang spot shopping ini buat apa? Iklan produk ya, yang muncul di hasil penelusuran dan tab shopping, datanya berasal dari Merchant Center. Tadi yang gue sebutin Merchant Center, terus formatnya itu product card, foto produk, nama, harga, nama toko. Jadi lo harus benar-benar punya akun Google Merchant. Lo harus bikin di sono. Ini ya, tapi yang biasa yang gunakan itu e-commerce, yang para penjual-penjual web store kayak gitu. Karena itu mereka pasang feed di Merchant Center kan. Bukan cocok untuk kursus digital seperti kayak gue gini, kecuali emang gue jual produk fisiknya. Kapan pakai iklan kayak gini? Saat lo ingin menampilkan produk spesifik dengan info harga langsung. Tadi lo bisa lihat kan, langsung dengan harga nih. Ini harga nih. Ini harga nih, langsung muncul harganya kan. Seolah-olah ini, karena kalau kita mau buka marketplace, kadang-kadang kita harus login kan. Kalau di sini kan kita nggak perlu login, kita udah bisa lihat harganya. Harga di Shopee itu misalnya 173 tuh. Ternyata kalau di Tokopedia lebih murah nih, ada 64 juta nih. Buka deh. Kayak gitu, oke? Kelebihannya visual dan harga langsung di search, CTR dan konversi tinggi untuk produk retail. Enggak juga.
jarang banget ya orang-orang sekarang tuh buka Google Shopping karena mereka lebih arahnya ke Google Marketplace. Mereka lebih arahnya ke Marketplace dibandingin Google Shopping tadi. Ini mah ngomongan kayak gini mah kepercayaan diri Google aja. Terus dia bilang ngomongnya juga cocok untuk bottom funnel. Enggak sih, menurut gua enggak, karena kekurangannya itu perlu fit yang terstruktur dan sinkronisasi stok dan harga. Ya, jadi kalau lu nggak sinkron stok harganya dan harga di Google Merchant, lu nggak akan muncul di situ, Om. Karena ini emang nggak untuk layanan atau jasa non fisik ya. Karena nanti juga diminta apa itu yang gue paling kemarin gue ngetes tuh bikin kesel tuh, apa sih, produk-produk itu loh, kode produk itu. Lo harus tin. Nah, lo harus menggunakan tin itu untuk muncul sana. Kalau misalnya itu SKU lah kayak gitu, harus pakai tuh tiap produk lo tuh. Memang ngeselin banget. Gue nggak terlalu itu sih kalau Google Merchant. Yang perlu disiapkan tadi gue bilang Google Merchant, produk fit, disetujuin kebijakan. Nah itu juga harus disetujuin tuh sama Google Merchant. Lu udah bikin nih konten gitu, lu bikin akun kan, lu masukin tuh produk-produk lu, belum tentu muncul, belum tentu di ACC, tunggu disetujuin apa enggaknya. Kesel kan? Oke. The conversion rate, CPC, impression on shopping itu metrik yang bakal lu nilai. Terus tempat iklan yang paling muncul tuh biasanya, iklan ini biasanya munculnya di mana aja? Di halaman hasil Google penelusuran, di tab Google Shopping dan Google Image. Dia pasti dimunculin iklannya di sana. Oke. Perbandingan cepat, pilih berdasarkan tujuan, butuh konversi cepat dan pencarian, maka yang lu butuhkan itu search. Mau all in produk lu untuk penjualan, lu pilihnya Performance Max. Mau bangun minat dan edukasi audiens, yang lu pilih adalah Demand Gen. Mau reminder ke pengunjung sebelumnya, yang lu pilih Display. Kalau lu jual produk fisik, yang lu pilih Shopping. Oke? Gampang tau? Nah terus kombinasi antara ini dengan ini paling bagus mana? Pilihan tujuan dengan jenis kampanye, kombinasi yang paling bagus yang kayak gimana sih Bang? Pemilihannya itu dari awareness. Kalau untuk awareness, video atau demand gen, target luas, bangun minat. Awareness itu dengan video demand gen. Artinya awareness itu mana di sini? Awareness ini, kalau gue pilih awareness di sini, maka di bawahnya gue pilih terjangkauan video display. Pilihannya 2. Nah itu gue lebih milih ke video, ke sini. Kalau gue pilih ini awareness, maka gue pilih mendingan ini. Itu pengiritan ya, versi gue. Tapi kan lo ada pilihannya 2. Gue nggak mau ini Bang, nggak mau video. Lo bisa pilih display. Pilih display, habis itu klik lanjutkan. Terus kalau misalnya conversion, penjualan kayak gini, kan pilihannya banyak nih. Paling bagus ya gue pilihnya sih kalau menurut gue ya Performance Max. Iya ini paling bagusnya ini dengan penjualan cocok. Kok gitu ya, all in kan, di semua platform Google muncul tuh produk lo. Kan lo mau jualan, habis duit ya kan. Kalau orang jualan modalnya kan gede, nggak kecil lah. Nah kesalahan yang paling banyak dibuat itu apa sih? Kesalahan yang paling banyak buat itu dia langsung milih ke sini Performance Max tanpa ngerti ini Performance Max ini untuk apa. Entah lu itu untuk prospek, lu pilih Performance Max misalnya lu tuh tentang untuk traffic situs, lu pakai Performance Max, betul boleh-boleh aja, tapi tuh ngabisin duit lu banget. Sementara lu udah jelasin traffic situs ini apa, tujuannya untuk apa, Performance Max ini tujuannya untuk apa. Jadi hati-hati pada saat lu udah milih tujuannya udah benar, misal traffic situs, nah di bagian jenis kampanye harus cocok. Jangan sampai enggak, tadi sudah gue sebutin satu persatu, nanti lu tinggal dipilih aja cocoknya kayak gimana. Nanti gue kasih ini ya, gue kirim nanti ke community membership, jadi biar lu bisa langsung lihat lagi. Kalau lu lupa, lihat lagi, karena kan harus hafalan. Ini kombinasi hafalan atas bawah ini lumayan banyak, ini bakal pusing. Jadi lu harus punya pegangan. Nanti gue kirim aja PDF-nya di Google Community ya, lo nanti bisa ambil di sana. Oke? Apalagi yang harus dipelajarin Om?
nggak ada sih, itu paling yang terakhir kayak gitu. Oke, nanti kita abis itu nanti kita lanjutkan lagi di video kedua lah ya. Nah, nanti kita ngomongin soal ini di video keduanya ya. Sebenarnya video yang sebelumnya juga gue udah pernah ngomongin soal ini, tapi ini biar untuk lebih jelas sesuai dengan era yang sekarang, era AI dan segala macam, kita ulangin lagi. Ya, mudah-mudahan ini berguna buat lo. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini. Kita akan ketemu lagi di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.